Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Review ID. Hari ini kita akan coba review salah satu handphone ya. Handphone yang dirilis tahun 2019 ya, di bulan Agustus. Ini sebagai pesaing dari Oppo A5 2020, tapi dengan harga yang sangat jauh beda ya, lebih murah gitu ya. Terus dengan Snapdragon 665 ini menjadikan handphone yang banyak dicari di tahun itu ya. Jadi nggak usah banyak lama. Ini handphonenya ada Realme 5 ya, Realme 5 biasa, bukan yang Pro, bukan yang 5i juga. Jadi kita langsung aja ke videonya ya. Oke, kita lanjut ke bagian layar langsung ya. Nah, ini penampakan dari handphonenya, Realme 5 biasa, bukan yang i, bukan yang Pro. Di belakang ini kita bakal lihat logo Realme di bawah. Di atas ada 4 kamera ya, jajar. Ada tulisan f1.8, ini aperturnya ya, bukaan cahaya. Ini ada LED flash, sama ada sidik jari fingerprint masih di belakang ya. Di bagian kanan handphone ada volume up and down sama slim tray ya. Di bagian kirinya ada tombol on off. Di atas kosong, nggak ada apa-apa karena HP mid range juga sih. Di bawahnya speaker, ada USB 2.0 buat ngecas, mikrofon sama audio jack. Buat di layar depannya masih pakai layar water drop, satu kamera. Buat layarnya sendiri besarnya 6,5 in, masih pakai layar IPS biasa ya. HD, kerapatan layarnya 269 ppi. Jadi ini HD plus layarnya. Untuk model handphone mid range ya normal sih, masih pakai IPS 6,5 in ya. Di tahun segitu udah sangat bagus gitu ya. Tapi sayangnya tebalnya sama beratnya cukup besar dan cukup berat ya. Ketebalannya sendiri di 9,3 mm. Kalau beratnya sekitar 198 gram. Ini lebih berat dari pesaingnya yaitu Oppo A5 2020. Oke, terus bodinya masih plastik ya. Framenya masih plastik juga. Terus buat desainnya ini ada, kalau dari Realme, dari Oppo bilangnya diamond cut. Jadi kalau kita geser-geser tuh ada kayak pecahan kaca gitu. Buat body sendiri ini biasanya ada dua warna ya, warna kristal blue sama kristal purple. Nah, yang saya pegang ini warnanya yang purple ya. Oke, paling dari segi body segitu. Kita lanjut dari segi kameranya. Ini kameranya ada 4 ya, baris berbaris. Kamera utamanya ini 12 megapiksel, aperture 1,8, udah ditulisin di sini juga. Terus untuk kamera 2-nya 2 megapiksel, aperture-nya 2.2. Ini fungsinya buat ultra wide. Kamera ketiganya 2 megapiksel juga, aperture-nya 2.4, gede ya. Ini buat kamera makro. Ya 2019 sudah ada juga kamera makronya ya. Yang kamera terakhirnya 2.2 megapiksel, aperture-nya di 2,4. Ini buat efek bokeh, potret gitu ya. Buat videonya sendiri, kamera videonya sendiri ini sampai dari GSM Arena sih disebutnya sampai 4K 30 fps, tapi kita lihat aja ya. Nah, ini kameranya. Buat videonya di pengaturan ini 1080 30 fps. Oh iya, ada 4K ya, sudah bisa 4K. Jadi di tahun 2019 ini sudah cukup bagus ya, soalnya sudah bisa 4K si videonya. Untuk kamera selfie-nya sendiri ini cukup besar ya, 13 megapiksel, aperture 2.0. Buat videonya bisa 1080 30 fps. Nah, kalau di tahun 2019 buat kamera 13 megapiksel buat kamera selfie ini sangat bagus ya, sangat besar-besar.
jauh dibanding kayak Oppo atau Vivo atau Samsung yang paling 5 atau 8 mentoknya. Jadi buat kamera ya cukup bagus lah ya buat Realme, apalagi Realme dulu bagus-bagus, ngebeda sama yang Realme tahun sekarang gitu. Sekarang ini video dari kamera belakangnya, ya nggak ada isi, lumayan getar-getar gitu ya. Tapi kalau untuk sehari-hari sih masih oke kayaknya ya. Oke, jadi ini hasil video Realme 5 ya, selfie kameranya. Coba jalan-jalan, cukup bagus ya, lumayan bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke performa ya dari Realme 5 ini sendiri. Untuk Realme 5 ini sendiri sudah sangat bagus di tahun 2019 untuk kategori mid range di harga 2 jutaan ya dulu. Ini sudah pakai Android 9 pertama rilis, sekarang udah di-upgrade ke Android 10 ya. Terus UI-nya juga ini sudah pakai Realme UI yang versi pertama. Jadi bisa disebut ini handphone pertama yang pakai UI versi Realme-nya sendiri gitu ya. Terus ini juga handphone Realme 5 sendiri ada 3 seri gitu ya, 3 varian, ada yang RAM-nya 3/32, 3/64 sama 4/128 kalau nggak salah gitu ya. Nah, kebetulan yang saya pakai ini, yang saya review ini yang versi RAM 3GB, memorinya 32GB. Terus dari segi performa sudah sangat bagus. Ini pakai Snapdragon 665. Di tahun 2009 ini mid range ya, sangat murah dibanding pesaingnya Oppo A5 yang sama-sama pakai Snapdragon 665, harganya jauh sangat ya. Ini harganya 2 jutaan, kalau Oppo A5 itu sampai 2,5 jutaan gitu ya. Pakai Qualcomm Snapdragon 665, fabrikasinya 11 nanometer, Adreno 610, sudah bagus buat main game, apalagi dipakai sehari-hari gitu ya. Terus selain itu juga performa yang lainnya, paling dari segi fingerprintnya ada, buat harga 2 jutaan fingerprint sudah ada ya, zaman dulu sudah sangat worth it gitu ya. Tapi sayangnya dia pakai pengecasan masih biasa, USB 2.0, sama masih belum fast charging, masih 10 watt gitu ya. Kekurangannya paling itu aja. Tapi kalau kelebihannya buat harga 4 jutaan, ini sudah 4 kamera, sudah pakai Snapdragon juga, harga 2 jutaan zaman dulu. Kalau sekarang paling kalau teman-teman cari secondnya paling di harga 1,5 atau di bawah 1,5 gitu ya. Jadi buat yang cari handphone second di tahun 2021, Realme 5 masih worth it ya, masih bisa dipakai gitu ya, soalnya masih Android 10 juga. Cuman sayangnya dia pengecasan masih pakai USB 2.0 sama belum fast charging gitu ya. Kalau body semua bagus, buat main game juga masih bagus lah kayaknya gitu ya, soalnya pakai Snapdragon 665, masih belum terlalu lama gitu serinya gitu ya. Terus dari segi yang lainnya sih baterai 5000 nggak jadi masalah ya, bagus, walaupun dia 10 watt, baterainya 5000 kan cepet habis gitu. Jadi buat yang suka main game cocok ya. Paling sekarang harganya 2 jutaan, saya coba cariin di marketplace, saya tampilin gitu ya. Paling gitu aja video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai beres. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.